Itu Indah spesial Isra Mi'raj dengan tema orang-orang yang dilihat Rasulullah saat Isra Mi'raj. Nah, guru-guruku Habib, mohon izin nih sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, ada video yang mau kita tonton dulu nih. Kita saksikan sama-sama yuk, ini dia tayangannya. Tiga orang itu yaitu laki-laki semua. Yang dua di terminal. Oh, yang dua di terminal, yang satu di Grogolan. Kemarin itu habis Lebaran memang karena setiap harinya keliling itu sering ketangkap, tapi kemarin tidak begitu banyak karena sini dikasih penegasan surat pernyataan diketahui oleh kelurahan dan dijanjikan kalau melakukan 2 kali nanti akan dikenakan sanksi. Nauzubillahi min dzalik, lah keprimen si kie, si Rika keprimen. Nauzubillahi min dzalik, masih muda itu harusnya saling menginspirasi, saling support satu sama lain, bukannya saling bersekongkol untuk ngebohongin masyarakat. Nauzubillahi min dzalik. Nah nih Ustadz Syam, berbicara tentang perjalanan baginda Rasul ketika Isra Mi'raj. Katanya beliau melihat seseorang yang bentuk bibirnya, bentuknya seperti bibir unta. Itu kenapa sih dan ada nggak hubungannya dengan video yang barusan kita tonton? Dan apakah ada adab-adab dalam Islam ketika memang kita meminta sumbangan untuk misalkan pembangunan masjid atau untuk kebutuhan anak yatim piatu, adab-adabnya tuh seperti apa supaya kita tidak seperti itu gitu? Mohon tausiahnya. Ba'dan aku la'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tabi guru-guruku Habib Nabil, Ustaz Maulana, Kak Caca dan seluruh guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. Peristiwa selanjutnya atau pemandangan selanjutnya Nabi SAW berlanjut ke episode selanjutnya, yakni di mana Rasulullah SAW melihat suatu kaum yang memiliki bibir seperti bibir unta. Mohon maaf, di tengah mereka ada seseorang yang dipercaya menarik untuk bibir tersebut. Kemudian ke mulut mereka dimasukkan batu dari api neraka dan batu itu keluar dari bawah mereka. Lalu Nabi SAW bertanya kepada tour guide-nya. Jadi teman-teman sekalian, kita bisa ngebayangin gimana travelingnya Nabi gitu. Jadi tour guide-nya adalah Jibril alaihissalam, kendaraannya adalah Buraq, itu kendaraan pertama, kemudian kendaraannya yang lain ada lagi, kemudian tour guide-nya adalah malaikat Jibril. Jadi Nabi tuh enak banget nanya-nanya. Jadi kalau kita jalan-jalan penting sekali untuk ada yang namanya tour guide-nya. Lalu Nabi SAW bertanya kepada Jibril alaihissalam, apa itu? Siapa mereka? Siapa mereka wahai Jibril? Ia menjawab, mereka adalah orang-orang yang suka memakan harta anak yatim secara zalim. Oh, kalau dikaitkan dengan video tayangan tadi, ada orang yang menipu dengan sumbangan. Lalu kita merasa bahwa kalau begitu saya takut untuk menyumbang. Nggak apa-apa sebenarnya. Kalau kita menyumbang, itu urusan kita dengan Allah selesai. Urusan uangnya dipakai untuk dia pribadi atau dia amanah, itu urusan dia. Karena dia telah mendengar hadis ini, dia telah mendengar riwayat ini, di mana orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim atau melakukan penipuan, maka akan seperti itu nanti bentuknya di hari kiamat. Kita yang nyumbang gimana dong? Ikut berdosa? Oh enggak, kita niat kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala ingin bersedekah, niat kita, tapi karena kita ketipu ya wallahu alam, itu adalah urusan mereka ketika mereka tidak amanah menyampaikan apa yang kita sampaikan. Lalu ditanyakan sama Kak Caca tadi, bagaimana adabnya meminta sumbangan? Ya sebaiknya kalau zaman sekarang banyak orang dipermudah gitu. Dipermudah dengan cara apa? Ada memang orang-orang yang mesti diketuk pintunya. Baru dia tahu mana yang harus disumbang. Ada juga orang-orang mencari di mana nih titik yang harus disumbang. Jadi itu tergantung daripada yang ma'ruf saja. Makanya disebut amr ma'ruf. Kenapa ma'ruf? Ma'ruf arafa, meninggikan derajat. Arafa juga ya'rif, yakni sudah
lazim di daerah tersebut cara seperti ini. Misal di Jakarta ini aku baru pertama kali lihat itu di Jakarta Kak Caca. Iya, apa itu? Kalau naik mobil ada yang bangun masjid di pinggir jalan naro Iya, ini. pakai yang buat ngambil ikan itu kan. Iya, pakai bat itu. Itu aku baru Nah. lihat di Jakarta. Kalau di Makassar belum ada kayaknya. Oh. Belum ada yang seperti itu. Jadi tergantung daerahnya masing-masing. Kalau sudah lumrah seperti itu asal tidak mengganggu lalu lintas, agar tidak mengganggu yang namanya kelancaran perjalanan orang lain dan tidak berbahaya. Karena ada juga yang berbahaya misalnya di tengah jalan atau di perlintasan, naudzubillah min dzalik, hati-hati karena siapa tahu malah berbahaya untuk dirinya sendiri. Lalu memintanya pun dengan cara yang sopan santun, arafa, yakni meninggikan derajat orang lain ketika memberikan sumbangan, bukan meremehkan. Wah, masa Bapak sumbangannya cuma segitu. Jangan meremehkan orang lain ketika ada orang yang memberikan sumbangan. Bukan hanya ini yang dimaksud dengan memakan harta anak yatim. Ada juga orang-orang yang karena tahu anak ini yatim, nggak ada orang tuanya, lalu dia ngurusin dia, lalu memakan daripada penghasilan itu. Jadi seakan-akan dia pelihara anak yatim, tapi ternyata dia mengambil keuntungan dari situ. Nauzubillah min dzalik. Jazakallah khair penjelasannya Ustadz Syam, sangat jelas sekali. Jamaah! Tadi masih ada yang gantung nih pertanyaan saya sama Habib. Afwan Habib tadi karena ada iklan yang mau lewat dulu. Habib, itu kenapa kok sampai ada orang yang makan daging yang nauzubillah min dzalik baunya sangat bau busuk sekali. Apakah itu berkaitan dengan zaman sekarang nih tentang golongan orang-orang afwan, maaf sekali, pelakor atau pembinor atau perebut laki orang atau perebut bini orang, kayak nggak ada yang lain aja sih ya Habib ya. Tolong mohon tausiahnya Habib, silahkan. Baik, permisi Ustadz Maulana, juga Ustadz Syam, Ustazah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, ya, di dalam hadis beliau dikatakan salah satu yang dilihat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Isra wal Mi'raj adalah orang yang lagi makan tapi makannya daging busuk, ya. Lalu kemudian ditanya oleh Nabi Muhammad SAW kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, kenapa ini orang makan seperti ini? Lalu kata malaikat Jibril, mereka adalah umatmu yang berzina, ya, sehingga mereka diberikan yang baik tidak mau, yaitu dengan menikah baik-baik, tapi mereka malah melakukan hal yang dilarang, yang busuk, maka diberi makanan yang busuk. Di dalam riwayat Imam Bukhari, di dalam sahihnya dikatakan Rasul melewati suatu tempat yang besar tapi seperti tungku, ya. Lalu banyak orang-orang laki perempuan telanjang di dalam situ, di bawahnya ada api. Dan orang-orang itu berusaha untuk naik, ketika akan naik lalu api itu dinyalakan, lalu mereka jatuh terbakar. Lalu kemudian dikembalikan lagi bentuknya begitu seterusnya, kata Rasul SAW, wahai Jibril, celakanya mereka. Kenapa mereka? Mereka adalah orang yang berzina, laki-laki dan perempuan. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, saya tidak tahu istilahnya pelakor atau pebinor, yang jelas berzina, ya, berselingkuh, ya, dengan yang bukan mahram. Kalau orang yang sudah beristri, orang sudah bersuami, mungkin disebut pelakor atau pebinor. Tapi ada juga orang remaja yang belum bersuami, belum beristri, tapi berzina. Sama saja, ya. Walaupun dosanya nanti berbeda. Dari ini semua saya ingin menyampaikan, hadirin wal hadirat, yang namanya godaan setan itu selalu di awal diperindah oleh setan, ya. Orang yang mengganggu laki orang, istri orang, ya, atau mungkin juga orang yang berzina itu awalnya kelihatannya indah, kelihatannya bagus, gitu kan. Kemudian mereka merasa asik dan sebagainya, tapi nanti setelahnya akan berakibat malapetaka, ya. Tadi yang misalnya dengan laki orang atau istri orang, akibatnya kemudian merusak rumah tangga orang lain, kemudian terjadi keributan, broken home dan sebagainya. Lihat itu akibatnya, ya. Orang yang misalnya, saya Habib, saya enggak mengganggu istri orang atau laki orang, saya dengan sesama remaja, saya dengan orang yang tidak punya ini. Tapi akibatnya apa? Lalu hamil di luar nikah, dibuang anaknya, dibunuh karena belum menikah, merasa malu. Sampai ada kemudian di televisi, sampai akhirnya kemudian pasangannya dibunuh. Kenapa? Karena setelah dia lahir tidak dinikahi. Ada lagi yang laki-laki kemudian dibunuh juga si perempuannya. Kenapa? Karena merasa dia sudah dekat, sudah hubungan, lalu kemudian perempuannya ninggalin dia. Ini semua malapetaka. Tapi saya ingin sampaikan di dalam kesempatan ini, jangan putus asa. Ya, kalau saya sudah melakukan itu, lalu kemudian saya mau bertaubat, bagaimana Habib? Di dalam hadis dikatakan ada seorang yang berzina pada masa Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian dia ngaku, lalu dia bilang sama Rasulullah, wahai Rasulullah, saya berzina.
ya. Tidak diperintah, tidak disuruh, tidak apa-apa, ya. Maka sama Rasulullah diperintahkan untuk dirajam, ya. Ketika dia sudah mati, lalu kemudian datang wanitanya besoknya, ya Rasulullah, bersihkan saya dari dosa. Saya yang berzinah dengan yang kemarin. Kata Rasul, apa kamu hamil? Iya wahai Rasulullah, kalau gitu teruskan sampai lahir. Ya, 9 bulan kemudian dia datang bawa anak. Ini lihat ini terdakwa ini kalau dia mau kabur ke luar negeri bisa, ya. Tapi karena dia takut sama Allah, 9 bulan dia kembali. Kemudian sama Rasul diperintahkan, kemudian disusui 2 tahun. Dia balik lagi membawa anak yang kemudian sudah memegang roti. Lalu kemudian rajam. Kata Rasul, seandainya taubat wanita ini dibagikan kepada satu kota, niscaya diampuni semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menerima taubat kita. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin, ya Allah. Tadi ketika Habib memaparkan itu rasanya adem banget dan itu menjadi pengingat buat kita semua. Bahwa diri ini, badan ini, tubuh ini bukan punya kita. Tapi kita sifatnya hanya pinjam sama Allah dengan kontrak dari kita lahir sampai kita mati. Begitu Habib? Betul Jadi sekali, jangan Ustazah. pernah ngerasa bahwa ini kan badan gue, suka-suka gue dong, hidup gue. Hidup kamu bukan punya kamu, punya Allah, punya yang menciptakan kamu. Badan kamu pun juga bukan punya kamu, tapi punya yang menciptakan kamu. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jamaah. Ini udah gak sabar banget nih Habib, jamaah Islam itu Indah yang ada di rumah juga pengen bertanya langsung sama Ustadz Maulana sama Ustadz Syam. Karena itu sekarang kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Silakan Ustadz Syam, Ustadz Maulana. Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah, saya mau minta saran. Iya. Saya memiliki suami, Iya. pernikahan kami sudah 10 tahun. Tapi beberapa bulan yang lalu saya mengetahui bahwa dia memiliki perempuan lain. Dan dia memberitahu saya bahwa dia mencintai wanita lain. Sama seperti beliau mencintai saya sebagai istrinya. Apakah benar orang yang berselingkuh bahkan menikah diam-diam hingga berbohong dan menyakiti hati istri akan mendapat siksa berat seperti yang Rasulullah lihat hukumannya kepada para pezina saat Isra wal Mi'raj? Dan lantas apa yang harus saya lakukan Ustadz? Mohon sarannya. Makasih banyak, tadi sudah dijelaskan oleh Habib tadi, makasih banyak. Suami yang sayang terhadap keluarganya, anak istrinya, dia akan selalu berbuat baik. Sekali lagi, bersikap baik dan ingin membahagiakan istri. Kalau seperti yang ini, di mana letak kebahagiaannya? Kemudian apa lagi? Sikap baik, tidak berpura-pura baik di depan istri, tapi di belakangnya, maaf saya pinjam kata-kata ini, selingkuh. Akan tetapi dia berusaha untuk tidak menyakiti fisiknya. Jadi aku begitu Ustadz. Tidak, sebaiknya kita berlaku baik. Karena Islam ada namanya jalur yang diperbolehkan. Poligami tapi tidak menyakiti. Berlaku adil tapi tidak menzolimi. Ingat, menyakiti hati istri, Allah dan malaikatnya pun melaknat orang yang menyakiti istrinya. Kau mau tahu siapa yang terbaik? Adalah orang yang baik pada keluarganya. Jangan bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Karena pasti akan ada balasannya. Masya Allah. Itu pasti nih minta apa ancamannya? Saya katakan pasti ada Pasti balasan. ada aja Karena balasan. dilaknat Allah sama malaikatnya. Baik Ustadz. Tapi Ustadz pertanyaan nomor 2. Oh, alhamdulillah, walaupun itu tulisannya. Dari Aisyah Nabila. Aisyah Nabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz, wabarakatuh. saya mau nanya. Kan katanya waktu Isra Mi'raj Rasulullah bertemu dengan Nabi Yusuf yang ganteng dan bilang ketampanan Nabi Yusuf itu setengah dari Nabi Adam. Jadi siapa kayak lebih tampan? Tapi ada juga yang bilang Nabi Muhammad itu lebih tampan. Jadi Nabi Muhammad, Nabi Adam atau Nabi Yusuf? Siapa yang tampan? Syukran. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Nabi Adam alaihissalam terkenal ketampanannya karena original. Ya. Nabi Yusuf alaihissalam terkenal ketampanannya karena sampai digoda oleh istri orang.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkenal ketampanannya karena akhlak beliau dan juga ciptaan khususnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi beda versi jamaah. Jangan di-compare bilang Nabi Yusuf lebih tampan daripada Nabi Muhammad lebih tampan daripada Nabi Yusuf, Nabi Adam gimana, dapat apa kita ini, dapat apa. Walaupun ada riwayat-riwayat demikian, tapi bukan itu poinnya. Poinnya adalah Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat mereka masing-masing dengan ketampanannya. Karena Nabi SAW tidak bisa digambarkan. Tidak ada yang berani menatap wajahnya Nabi SAW lama, tidak ada. Saat natap nunduk lagi, natap. Kenapa? Saking cahaya yang diberikan Allah Subhanahu wa taala pada wajah baginda Nabi SAW. Begitu pula Nabi Yusuf alaihissalam, wanita tergoda sampai tidak merasakan ketika mengiris jarinya. Nabi Adam alaihissalam ketampanannya sampai iblis pun berusaha untuk menggodanya sampai keluar daripada surga dengan segala kelebihan yang Allah berikan kepadanya. Jadi bukan untuk kita compare, tapi kita meyakini bahwa ternyata kalau ciptaannya Allah saja begitu indahnya, apalagi yang menciptakannya. Itu poin kita, bagaimana kita bisa bertemu dengan Allah nanti insya Allah. Tapi Ustadz, pertanyaan selanjutnya. Iya. Apakah benar Rasulullah SAW saat Isra Mi'raj itu melihat wanita yang begitu menyedihkan keadaannya Ustadz? Seperti apa keadaannya itu wanita? Mohon maaf ibu-ibu, jangan pindah channel. Karena sesaat lagi saya akan bahas bagaimana kesedihan wanita yang dilihat oleh Rasulullah ketika Isra Mi'raj. Mau tahu bagaimana wanita di saat itu? Kalau begitu jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, jamaah, alhamdulillah. Pokoknya kesedihan itu sampai kepada